hukum orang non-muslim masuk masjid ini kita temukan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, kita garis bawahi Bapak Ibu. Dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 28, Allah menyebutkan sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya tahun ketika turunnya ayat ini, jangan lagi ada yang masuk. Karena sekali lagi orang musyrik ya tentu saja termasuk orang kafir, orang non-muslim sebutannya, ya, itu najis. Nah, terkait dengan ayat tadi Bapak Ibu, surat At-Taubah ini, menurut mazhab Hanafi, ya, mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah, ternyata beliau membolehkan orang kafir, orang musyrik atau non-muslim untuk masuk ke dalam masjid, termasuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, coba kita pahami bersama. Menurut Imam Abu Hanifah, orang non-muslim boleh masuk masjid, termasuk Masjidil Haram. Nah, bagaimana dengan ayat tadi yang jelas-jelas kata-katanya janganlah mereka masuk Masjidil Haram? Ini Abu Hanifah membolehkan orang kafir masuk masjid mana saja, termasuk Masjidil Haram, tanpa izin dan tanpa keperluan sekalipun. Sedangkan pengertian ayat tadi, janganlah mereka masuk Masjidil Haram setelah tahun ini, itu adalah larangan untuk berhaji dan umroh dengan telanjang setelah tahun ini, yaitu tahun 9 Hijrah, ketika Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali menyeru dengan surat ini. Setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik melaksanakan haji dan tidak boleh ada lagi orang telanjang bertawaf. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya kalau kita ini belajar hanya Al-Quran terjemahnya, bisa jadi bertentangan dengan yang dimaksudkan. Ini bahayanya kalau tidak punya guru itu, atau kalau punya guru yang nggak bisa dialog, nggak bisa konfirmasi, belajar di YouTube. Sebab apa? Ternyata yang dimaksudkan larangan itu adalah karena orang kafir, orang musyrik, non-muslim Arab waktu itu punya kebiasaan kalau tawaf itu zaman jahiliyah adalah dalam keadaan telanjang, sehingga ketika umat Islam sudah kuat, muncul larangan itu. Yang dimaksudkan tidak boleh masuk Masjidil Haram adalah melakukan haji umroh, tawaf sa'i dalam keadaan telanjang. Itu maksud ayat tadi. Karena itu hadis itu sifatnya adalah menjelaskan isi Al-Quran yang masih bersifat umum dan global. Ya seperti ini Bapak Ibu, aqimus sholah wa atuz zakah. Itu kan perintahnya dalam Al-Quran.
dirikanlah sholat dan tunaikan. Tapi bagaimana praktek sholat nggak akan ditemukan dalam Al-Quran. Tapi baru kita temukan prakteknya sholat mulai takbir sampai salam itu dalam apa? Hadis. Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti yang aku lakukan. Nah, kamu Nabi ini mencontohkan mulai dari niat Allahu Akbar sampai ruku, i'tidal sampai salam. Ini kita temukan dalam hadis. Nah, ini juga gitu penjelasan ayat tadi oleh Imam Hanafi ya atau ulama Hanafiyah ditemukan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa larangan yang dimaksudkan adalah haji dan umroh dalam keadaan telanjang. Karena itu beliau berkesimpulan, karena larangannya ini, maka kalau hanya sekedar masuk, maka hukumnya boleh. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dalam sejarah, ada pemimpin kafir Quraisy yang namanya Abu Sufyan sendiri pernah masuk Masjid Madinah untuk memperbarui kontrak perdamaian Hudaybiyah setelah dilanggar orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah sehingga waktu itu Nabi akan mengerahkan kekuatan umat Islam. Nah, karena beliau takut datang ke Madinah dan akhirnya ketemu Rasulullah di mana? Masjid Nabawi. Ya. Demikian juga rombongan tamu dari Bani Saqif pernah masuk Masjid Madinah sama Amr bin Atal ketika dalam kondisi tawanan. Jadi ini kalau orang ditawan itu berarti perang tapi nggak dibunuh, cuma ditangkap, dan itu ternyata ditawan, diikat di dalam Masjid Nabawi. Inilah catatan-catatan yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW sendiri waktu itu tidak melarang orang non-muslim masuk masjid, meskipun tadi turun ayat innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Karena yang dimaksud ayat itu adalah larangan tidak boleh haji umroh dan tawaf sa'i dalam keadaan telanjang bagi orang kafir. Nah, ini kitabnya adalah Fiqhul Islam wa Adillatu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Ini kutipannya. Nah, itu pertama Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan pendapat ulama mazhab Maliki atau Imam Maliki? Beliau juga ternyata sama, membolehkan non-muslim untuk masuk tanah haram, tapi dengan izin umat Islam. Ya, masuk tanah haram, bukan masjid, tanah haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, beliau membolehkan masuk Mekah Madinah yang kategori tanah haram dengan izin umat Islam, tapi yang dilarang adalah masuk Masjidil Haram. Jadi yang disebut Masjidil Haram di Mekah Madinah itu ada dua, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu juga Masjidil Haram karena itu disebut Haramain, ya. Jadi Haramain itu adalah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan juga mengharamkan non-muslim untuk masuk ke dalam masjid manapun, nah, termasuk masjid kita ini. Non-muslim haram, nggak boleh menurut ulama Malikiyah, kecuali, nah ada kecualinya Pak, ada uzur tertentu yang memang mengharuskan non-muslim masuk. Apa itu? Misalnya bangun masjid, renovasi, itu baru boleh. Nah, sehingga kalau panjenengan umroh kemarin, ya bertahun-tahun, entah ya saya terakhir haji itu
tahun 2000 apa nih itu kemarin ya, 15 ya, 2010 sampai sekarang perluasan Masjidil Haram dan renovasi belum selesai, Pak. Ternyata mayoritas yang membangun itu adalah orang-orang, ada yang tahu? Orang Cina. Ya, keluar masuk masjid di orang Cina. Nah, jadi Bapak Ibu, andai kata tidak boleh, maka secara otomatis juga nggak boleh masuk. Renovasi ini di masjid niku, ya kalau jenengan nggak bisa melihat langsung karena memang ditutup kan. Jadi sehingga supaya debunya nggak masuk, tapi lalu lalang untuk siang malam itu orang Cina yang bangun. Ya. Karena beliau Imam Maliki ternyata mengecualikan karena ada uzur, jadi membangun dan merenovasi masjid, akhirnya masuk Masjidil Haram non Muslim. Oke. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengharamkan sama sekali non Muslim untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, ini kata kuncinya Masjidil Haram. Meskipun untuk kemaslahatan tertentu, walaupun bangun masjid, renovasi tadi nggak boleh. Hanya saja non Muslim menurut mereka boleh masuk masjid lain. Nah, untuk sebuah hajat tertentu dengan izin umat Islam, sebagaimana keterangan berikut ini. Ini keterangannya. Ya. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa non Muslim sekalipun untuk sebuah kemaslahatan, termasuk membangun, merenovasi, ngepel sebagai kebersihan, dilarang untuk masuk tanah haram Mekah. Nah, kalau Mekah juga sekaligus Madinah, karena Mekah Madinah itu juga tanah haram. Berdasarkan firman Allah tadi, wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis dan janganlah mereka memasuki Masjidil Haram tahun ini. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk masjid lain, masjid kita ini itu boleh. Yang tidak boleh hanyalah masuk Masjidil Haram. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah membolehkan orang non Muslim masuk masjid. Bahkan Syekh Az-Zamakhsyari, ya, dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf mengatakan orang non Muslim boleh masuk masjid sekalipun dalam keadaan junub. Ya, sebab apa? Di antara orang-orang non Muslim yang saya sebutkan tadi, orang kafir termasuk Abu Sufyan dan sebagainya, ketika masuk Masjid Nabawi, yang namanya orang non Muslim kalau junub kan belum, gak mungkin dia mandi, gitu betul. Itu pun dia masuk dan diizinkan oleh Nabi. Oleh karena itulah kemudian Syekh Az-Zamakhsyari menggarisbawahi sekalipun orang non Muslim itu dalam keadaan junub, kan betul mungkin orang Kristen itu mandinya kemudian pakai keramas sebagai bulan jenengan. Ya, mereka nggak ada syariat seperti itu, ya. Karena itu sekali lagi berdasarkan pendapat mayoritas ulama mazhab, orang non Muslim boleh masuk masjid. Hanya saja Imam Maliki menyebutkan kalau tidak ada keperluan tidak boleh, tetap haram. Tapi kalau ada keperluan atau uzur merenovasi masjid, tukang bersih-bersih, tukang renovasi, itu boleh. Hanya saja yang tidak membolehkan sama sekali masuk Masjidil Haram adalah ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah, meskipun ada keperluan. Ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu, catatan kecuali Imam Hanafi harus ada kesepakatan, harus ada izin dari takmir dan orang-orang
Islam itu sendiri. Nek kula jenengan daripada orang non muslim masuk masjid dan itu nggak enak, ya maka juga nggak apa-apa, mereka dilarang karena berdasarkan kesepakatan. Ya. Tapi pada prinsipnya boleh dan tidak dilarang. Oleh karena itulah kemudian mungkin panjenengan lihat di YouTube ada seorang pemimpin partai di negeri ini yang juga sering masuk pesantren, dia juga pakai kopiah, pakai serban, masuk masjid, memberikan santunan dan juga bantuan kepada para santri dan para duafa, termasuk anak-anak yatim. Soal niatnya kita nggak tahu, ya. Yang jelas mereka datang ke pondok pesantren itu ternyata tidak cuma-cuma, tapi karena memberikan bantuan. Dan kalau pertanyaannya bagaimana menerima bantuan dari non muslim, hukumnya boleh dan halal, ya. Makanya kalau ada tetangga kita misalnya di sekitar ngasih dia punya hajat, ngasih makanan, kita boleh. Nah kalau panjenengan bertanya, lah kalau itu nanti dikasih ayam, misalnya dia nyembelih sendiri, pertanyaannya bagaimana hukum makan sembelihan orang non muslim? Bapak Ibu, terkait dengan persoalan ini, kalau itu termasuk ahlul kitab, nah ngoten ulama berpendapat hukum sembelihan orang non muslim itu ada dua kategori, ada ahlul kitab dan ada non ahlul kitab. Siapa orang-orang kafir, orang-orang non muslim yang dimasukkan atau dikategorikan ahlul kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena mereka ini hakikatnya adalah semula umatnya Nabi siapa? Yahudi umatnya Nabi siapa? Musa alaihissalam. Kitabnya Taurat. Orang Nasrani umatnya Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya apa? Yahuda, Injil. Nah, cuma perbedaan yang mendasar antara orang Islam dan orang Yahudi Nasrani, mereka tidak mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nabinya sama. Ya. Sementara kita mengakui Nabi Isa itu adalah sebagai Nabi dan utusannya Allah. Perbedaan lagi yang kedua adalah ini yang paling mendasar. Perbedaan orang kita, orang Islam dengan Nasrani adalah kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, sementara kita hanya mengakui Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga hari Natal bagi kita untuk Nabi Isa itu sama dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Maulid Nabi. Kalau hanya peringatan saja nggak apa-apa, cuma lah ini sudah karena Natalnya Nabi Isa itu bukan hanya sekedar memperingati kelahiran, tapi diyakini sebagai lahirnya Tuhan. Itulah yang menyebabkan mereka termasuk musyrik di situ, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, dari sinilah karena hakikatnya nabinya sama, kitabnya adalah kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya, maka sembelihan orang non muslim yang kategori ahlul kitab meskipun tidak baca bismillah itu halal. Dengan catatan ketika kita mau makan, kita jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tidak ahlul kitab. Siapa itu? Buddha, Hindu, Konghucu. Nama malih Bapak Ibu. Aliran kepercayaan. Nah, di Indonesia kan banyak itu ya agama-agama. Maka walaupun kita baca bismillah,
karena mereka adalah non muslim yang kategorinya bukan ahli kitab, maka hukumnya haram tetap. Nah, jadi kalau begitu gimana? Ya kita terima supaya tidak menyinggung perasaannya, tapi kalau yang terkait dengan sembelihan nggak usah dimakan. Itu nih dibeleh diwi, dan itu pun yang pasar, ya diterima saja. Sebab insya Allah kalau beli di pasar, yang nyembelih pasti baca Bismillah dan orang Islam. Nih, itu